Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya coba berbagi pengalaman, berbagi informasi berkaitan dengan perjalanan puasa kita yang biasanya diakhiri dengan pelaksanaan atau perayaan Hari Raya Idul Fitri atau orang kita mengatakan Lebaran gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari perjalanan ibadah puasa itu tentu selain ibadah-ibadah yang kita laksanakan secara rutin, tentu saya mengingatkan kepada kita semua jangan lupa ya, sebelum mengakhiri puasa Ramadan itu kita melaksanakan yang namanya zakat fitrah dan zakat mal sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Basnas pemerintah. Kalau untuk zakat fitrah tentu sudah ada ketentuan dengan makanan, bahan pokok makanan yang dikonsumsi oleh kita, sedangkan zakat mal sudah ditentukan dengan nisab dan haulnya. Nah, kembali kita pada materi memaknai perayaan Hari Raya Idul Fitri, maka di Kalimantan Barat khususnya perayaan Idul Fitri memang bernuansa agak berbeda dengan perayaan-perayaan Idul Fitri yang dirayakan oleh mungkin saudara-saudara kita di Jawa, mungkin di Sumatera. Di Kalimantan Barat perayaan Idul Fitri itu sangat mewah dan sangat panjang gitu ya. Artinya perayaan itu, persiapan perayaan itu dilaksanakan dengan selain menunaikan sholat Idul Fitri, sholat Id, tetapi juga perayaan Idul Fitri itu dirayakan dengan merayakan dengan durasi waktu yang cukup lama. Mungkin ada yang sampai seminggu, ada yang sampai sebulan. Nah, sehingga saya memberikan saran supaya perayaan Hari Raya Idul Fitri itu penuh makna, tentu juga harus kita rayakan secara sederhana. Karena mengapa Bapak Ibu sekalian, setelah perayaan Idul Fitri masih ada 11 bulan yang harus kita persiapkan. Nah, kalau kita lihat misalnya anak-anak harus membayar UKT, mungkin kita harus membayar iuran rumah, membayar iuran motor, membayar iuran mobil dan sebagainya. Nah, itu kita habiskan pada perayaan Idul Fitri. Padahal misalnya kalau kita lihat di Jawa atau di Sumatera, perayaan Idul Fitri setelah mereka sholat Idul Fitri di lapangan, kemudian mereka mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetapi kalau kita ya, mungkin sebagian besar di Kalimantan Barat, perayaan Idul Fitri itu justru kalau kuenya sudah habis, ya seminggu kemudian membuat kue lagi, bahkan mungkin sampai sebulan gitu baru selesai. Nah, ini tentu terkesan konsumtif. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian tentu kembali kepada kita lagi, ya, bagaimana merayakan Hari Raya Idul Fitri itu seefisien mungkin, ya, apalagi pemerintah sudah menetapkan efisiensi dalam pemerintahannya. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kita berharap perayaan Idul Fitri ini tidak konsumtif,
tetapi lebih memikirkan bagaimana 11 bulan kemudian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.